Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Perkenalkan, nama saya Nurul Pujiastuti, SPSI. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 2 Program Pascasarjana Magister Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Pancasakti, Bekasi. Kita akan sama-sama menyaksikan video tentang proses terjadinya hujan dalam pandangan sains anak usia dini. Check this out. Matahari adalah sumber energi yang telah menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan. Panas matahari dapat menyebabkan air lalu menguap ke udara, baik itu dari laut, air sungai, atau danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yaitu pemadatan uap air dan kemudian akan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan akan membuatnya memadat dan menjadi awan. Yang ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin kemudian dapat membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian akan menyatu sehingga terbentuklah sebuah awan yang lebih besar. Setelah awan besar bergerak ke langit maupun tempat dengan suhu lebih rendah dan warnanya menjadi semakin kelabu. Proses selanjutnya yaitu hujan pun turun. Setelah awan semakin kelabu, kemudian titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya, titik-titik air yang tidak terbendung lagi dan juga akan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dari sinilah proses terjadinya hujan yang akan berlangsung di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Untuk memudahkan siswa-siswi dalam memahami proses terjadinya hujan, kita akan menyanyikan lagu seperti berikut. Air di bumi kena sinar matahari, menguap ke atas menjadi awan. Awannya penuh turun ke bumi menjadi hujan. Kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk bermain bersama. Yang pertama, siapkan air di dalam ember atau baskom. Yang kedua, masukkan dakron ke dalam gelas yang berlubang. Yang ketiga, masukkan gelas yang terisi dakron dan berlubang ke dalam ember. Angkat gelas lebih tinggi agar air jatuh ke bawah seperti hujan. Kita harus mempersiapkan alat dan bahannya dulu ya teman-teman. Yang pertama kita gunakan baskom, boleh yang kecil atau yang besar, yang penting bisa untuk menampung air. Yang kedua kita siapkan air di dalamnya. Lalu ada juga gelas plastik dan juga dakron. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus lubangi dulu ya gelas plastik ini, bisa menggunakan paku, gunting, atau yang lainnya. Nah, setelah dilubangi seperti ini, gelas ini yang akan kita gunakan untuk keluarnya air. Setelah itu ada juga dakron. Teman-teman bisa mendapatkannya di pasar ya, atau di bahan-bahan pakaian atau boneka-boneka, atau teman-teman bisa gunakan bekas-bekas bantal atau bekas boneka yang sudah tidak terpakai. Teman-teman bisa ambil dakronnya ini ya. Selanjutnya kita ambil gelas tadi. Selanjutnya kita masukkan dakron ini. Dakron ini berfungsi atau kita ibaratkan sebagai awan yang nantinya akan menampung air hujan. Kita simpan, kita masukkan ke dalam sini. Ya, ke dalam gelas plastik tadi. Lalu kita masukkan
air. Masukkan gelas ke dalam air ini ya. Nah. Wah. Angkat gelas lebih tinggi agar air jatuh ke bawah seperti hujan. Nah, teman-teman, inilah proses terjadinya hujan ketika air yang terdapat di dalam awan semakin banyak, semakin dia penuh, dia akan turun sebagai hujan. Teman-teman bisa lakukan di rumah ya, bersama ayah bunda, adik kakak, dan teman-teman yang lain juga. Selamat mencoba ya, ini sangat menyenangkan. Nah, teman-teman, kita sudah bermain eksperimen tentang proses terjadinya hujan. Hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita lebih banyak berdoa ketika hujan ya, bukan malah mencela hujan. Oh, kenapa hujan terus sih? Itu perkataan yang tidak baik ya, teman-teman. Ketika hujan, Rasulullah SAW mengajak kita untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.